Makin banyak ya, nggak cuma OTW atau BTW doang. WhatsApp aja jadi WA, Instastory jadi SG, dan sorry baru bales disingkat SBB. Timeline Pernah peduli kemudian menghilang itu PPKM. Kali ini hanya janji manis itu Kamis. Nasib cintaku ambiar itu nastar. Terlalu pede itu overconfidence, kurang pede itu downers. Terlalu sama yang lain tuh namanya mainstream. Orang Jawa juga punya. Kalau misalnya ada orang yang suka nyetir motor main terabas aja, nggak pakai sen kanan, nggak pakai sen kiri, nggak pakai nengok kanan, nggak pakai nengok kiri, itu namanya picak. Ada lagi kalau misalnya orang yang cuma datang ke nikahan orang, nikahan temen, nikahan mantan gitu, tapi nggak nikah, itu namanya tukang amplopers. Halo gengs Maniak, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua, dari yang nyebut namanya dalam doa tapi tetep aja nikahnya sama orang lain. Emang kadang jodoh itu di tangan Tuhan, makanya kamu takut kan ngambilnya. Salam satu rasa, itikiwit. Oke, kembali lagi di May Reaction. Maniak-maniakku sayang, which is malam ini aku bakalan nge-reaction kayak video-video tentang kamus-kamus anak Jaksel, yang cocot-cocotnya anak Jaksel. Kemarin udah pernah aku reaction kan, dan ya kayaknya seru juga kalau misalnya kita bongkar lagi. Penasaran mau tahu lebih lanjut cocot-cocotnya anak Jaksel kayak apa? Langsung aja kita hurain, kuy. Siap-siap ya, telinga kalian pasti mumet, budak langsung. Oke, jadi nikah di Jaksel itu nggak cuma soal akad atau resepsi. Lu perlu bachelor party sama temen-temen lu yang akan nge-storyin kelakuan hancur lu sambil ngedoain lu tentang pernikahan lu, dan cewek lu butuh bachelorette party di mana dia akan dicoret-coret pakai lipstick di mukanya dan dikasih selempangan kayak orang wisuda gitu yang isinya bercanda-bercandaan jorok. Cari venue yang semi outdoor dan bikin acara yang pengantin itu bisa cepet-cepet berbaur sama tamu. Sorry, bukan berbaur ya, mingle. Besoknya pas udah jadi newlyweds langsung lah berangkat ke Bali buat honeymoon ya kan. Jangan lupa besok paginya tuh posting foto lagi sarapan floating, foto di tebing sama close up daging haram yang lagi ketiban sambal matah. Di tahun ketiga atau kelima mulailah bikin thread di Twitter atau video di TikTok tentang tips mempertahankan pernikahan. Bukan biar kelihatan clingy, tapi biar kita tuh bisa jadi couple goals gitu. Syukur-syukur kalau beberapa tahun kemudian justru jadi family goals ya kan. Walaupun yang paling penting tetap calon sih bro ya. Gue juga bingung nih mau nyari calon. Maksudnya apakah gue mendingan nama yang love language-nya act of service apa words of affirmation nih? Oh gitu. Agak panjang ya kalau misalnya mau nikah sama anak Jaksel ya. Ternyata pamer tuh gak cuma flexing atau humble brag, ada juga bragging. Ngaku-ngaku itu self-proclaim, dan narsis itu self-love. Mendukung dua orang biar jadian itu namanya shipping, dan teman curhat itu namanya human diary. Nyakitin diri sendiri itu self-harm, nyakitin orang lain itu abusive. Nyalahin orang lain itu gaslighting, sedangkan nyalahin diri sendiri itu playing victim. Kalau nyalahin pemerintah itu speak up, udah gitu ya. Terlalu pede itu overconfidence, kurang pede itu downers. Terlalu sama yang lain tuh namanya mainstream. Kalau terlalu beda sama yang lain tuh disebutnya unicorn. Niru kelakuan orang itu mirroring behavior, dan patungan itu namanya split bill. Nggak boleh pulang malam sama orang tua itu strict parents. Kalau nggak boleh pulang malam dari kantor itu hustle culture. Pacaran depan umum itu PDA, sedangkan pacaran di belakang orang-orang itu backstreet atau lay low. Minum alkohol itu mabui atau mabora. Berbaur itu mingle, dan mood untuk mingle itu namanya social energy. Cowok banget itu manly, sedangkan cowok yang mikirin keluarganya banget itu family man. Bikin kesalahan itu blunder, bikin banyak kesalahan itu problematik, bikin banyak banget kesalahan sampai orang-orang sebel itu namanya cancel culture. Waduh, hektik banget nih bahasanya. Ini omongan gue insightful gak ya? Insightful banget. Gue tuh cuma pengen ini isinya daging semua gitu. Pengen isinya daging semua. Daging itu gak akan enak kalau gak ada gaji-gajinya dikit. Nih ya, aku kasih tahu gaji-gajinya dikit ya bang ya. Itu kalau anak Jaksel kayaknya ketemu orang Jawa cocok itu. Jadinya itu Jakdul, Jawa Kidul. Orang Jawa juga punya. Kalau misalnya ada orang yang suka nyetir motor main terabas aja, nggak pakai sen kanan, nggak pakai sen kiri, nggak pakai nengok kanan, nggak pakai nengok kiri, itu namanya picak. Ada lagi kalau misalnya bener gak sih? Picak. Nah, ada lagi kalau misalnya udah disakitin, udah dighosting, udah dipukulin, udah diselingkuhin, tetep aja masih maafin, itu ada juga namanya goblok disebutnya. Ada lagi yang udah dapet pacar baik banget, sabar banget, mau nerima apa adanya, mau nemenin dari nol, tapi dia nyari yang lain, itu namanya jancok. Ada lagi, nah itu lebih simpel kan. Gimana kalau misalnya kita kawin aja bahasa Jaksel sama bahasa Jawa? Jadul tadi namanya ya jadul.
Oke, sekarang pamer itu namanya flexing, tapi kalau pamer nggak telak-telak banget itu namanya humble brag. Kalau humble doang itu artinya rendah hati, bisa juga disebut down to earth atau low profile. Orang yang susah milih pacar itu namanya picky, sedangkan orang yang susah dipilih sebagai pacar itu namanya red flag. Orang yang bisa terima bercandaan apapun tuh namanya open minded, sedangkan orang yang nggak ngerti bercandaan zaman sekarang tuh namanya boomer. Lalu nyuruh orang buat produktif itu sekarang namanya toxic productivity, sedangkan orang yang banyak minta itu disebutnya demanding. Terlalu banyak nanya tuh bisa dibilang invasion of privacy, tapi terlalu banyak jawab itu bisa dibilang oversharing atau too much information. Udah sulit juga nih. Baju longgar itu disebut oversize, sedangkan baju seksi itu disebut baju haram. Ngecengin orang sekarang namanya emotional abuse, dan sering baca grup WhatsApp tapi nggak pernah ngechat tuh namanya silent reader. Stres di umur dewasa itu midlife crisis, kalau di umur 25an tuh quarter life crisis, kalau di zaman ABG tuh pre-life crisis. Udah banyak banget krisisnya. Emang bahasa Jaksel tuh ribet tapi enak dipakai gitu. Kayak gue sebel tapi doyan gitu. Apa jangan-jangan ini yang namanya love hate relationship ya? Itu juga bang sama kayak orang yang kebanyakan istilah tapi nggak nikah itu namanya nasib. Ini kebanyakan istilah, mak. Mending sekalian sama orang Jawa hitung-hitungannya cuman primbon lah kalau sama anak Jaksel. Harus hafal kamus. Harus hatam. Kalau misalnya orang yang cuman datang ke nikahan orang, nikahan temen, nikahan mantan gitu tapi nggak nikah, itu namanya tukang amplopers. Angkatan zaman sekarang tuh makin banyak ya, nggak cuma OTW atau BTW doang. WhatsApp aja jadi WA, Instastory jadi SG, dan sorry baru bales disingkat SBB. Timeline disingkat TL, takut ketinggalan disingkat FOMO, dan minta dikabarin disingkat LMK. TFT, thank you for today, FWB, friends with benefits, ONS, one night stand, TBL, takut banget loh, KBL, kaget banget loh, LBL, bisa lebay banget loh, bisa labil banget loh, bisa, waduh ini yang ketiga agak jorok nih ya. GTGC, gua tau gua cantik, GTGG, gua tau gua ganteng. Buset, dulu mah ini namanya narsis doang ya. Bahkan ucapan bela sungkawa aja singkat jadi iwir sekarang. Bahkan biasa aja tuh masih harus disingkat juga jadi B aja. Buset nih, ngafalinnya susah sih nih IMHO. Walaupun emang kalau gue salah ya cemil. Ya ampun, kayak gitu aja udah banyak banget ya singkatannya. Kalau misalnya orang minta putus singkatannya kayak apa ya? Sorry kamu terlalu baik buat aku tuh apa namanya? Sorry kamu terlalu baik buat aku. Basi. Pernah peduli kemudian menghilang itu PPKM. Kali ini hanya janji manis itu Kamis. Nasib cintaku ambiar itu nastar. Pura-pura bahagia padahal enggak itu Purbalingga. Kandasnya cinta terus terbayang itu kacang bawang. Pura-pura setia pas anak udah jadi itu Purwodadi. Ku sembunyikan perasaan biar terlihat strong itu kue semprong. Roti bakar. Roti bakar itu apa? Naruh hati baru kebakar. Naruh hati terus kebakar. Iya. Oke, naruh hati baru kebakar itu roti bakar. Salah menaruh hati. Cewek Jaksel kalau udah ngambek itu kita minta maaf gak bakal cukup. Sorry, kalau di Jaksel namanya bukan ngambek tapi silent treatment. Kita kasih argumen juga gak didengar, kita debatin dibilang gaslighting, kita diemin dibilang pasif atau gak peka. Kalau kita bilang kamu ngambek mulu sih itu verbally abusive. Kalau kita bilang cewek tuh emang ngambek mulu ya itu patriarki atau seksis. Kalau kita lakukan gestur-gestur romantis besar kayak di film 90-an itu nongol depan rumahnya bawa makanan, ntar itu dibilang impulsif atau clingy atau unpredictable. Tapi kalau kita gak ngapa-ngapain ntar dia keburu staycation sama cowok lain yang dibilang bestinya. Kalau kita terlalu melas, aku harus apa sayang, ntar dibilang terlalu beta. Tapi kalau kita terlalu nyikap, gak apa-apa biar kamu belajar dari pengalaman ini. Ntar dibilang toxic masculinity, susah kan? Tapi podcast Kesel aja mah punya solusi. Lu gojekin dia kopi-kopi kekinian boy, atau kue-kue red velvet gitu, atau sushi-sushi yang biasa disusun di atas tangga. Itu lu gojekin ke dia. Dan kenapa harus digojekin? Karena di GoPay itu lagi. Yang itu namanya ngendorse ya. Kalau misalnya yang staycation terus sambil bawa BWF, itu namanya ngamar. FWB itu namanya. Oh, kalau misalnya staycation. Tapi itu tadi endorse. Oke, jadi sekarang comel itu namanya spill, deg-degan itu namanya anxiety, dan check in bareng pasangan itu istilahnya staycation. Banyak pikiran sekarang namanya overthinking, liburan keluar kota itu namanya healing, dan hubungan tanpa status itu namanya sekarang FWB. Tapi overthinking tuh kalau liburan, kalau kerjaan atau kegiatan tuh lebih ke overwhelm. Uzon itu sekarang namanya trust issue, orang yang emosinya nggak stabil tuh namanya bipolar atau mood swing, biarpun mereka mungkin belum pernah diagnosa sendiri, dan ngobrol malam-malam di atas 2 jam itu udah dihitung deep talk. Teleponan sama pacar yang tetap dinyalain walaupun pacar udah tidur itu dulu namanya cuma norak dan boros pulsa. Sekarang namanya sleepy call. Sleepy call alias ponsek.
Tidak mendukung bisa dibilang negative vibes, dan terlalu mendukung bisa dibilang toxic positivity. Oke, harus hati-hati nih. Terlalu menyerang cewek atau cowok itu bisa dibilang seksis. Terlalu membela cewek itu bisa dibilang feminis, tapi terlalu membela cowok itu bisa dibilang toxic masculinity. Pertemanan yang saling ledek-ledekan itu namanya lingkungan yang toxic, dan pertemanan yang saling dukung itu namanya support system. Kalau editor yang kadang-kadang suka jahil itu disebutnya apa? Toxic support system ya. Menikmati hidup itu namanya anhedonia sekarang. Dulu namanya nggak bersyukur ya. Beda pendapat sekarang bisa dibilang gak open minded atau kolot, dan nyalahin orang sekarang bisa dibilang gaslighting. Waduh nih susah juga ya. Belum lagi masih ada work life balance, insecure, self love. Aduh makin sulit aja bahasa ABG Jaksel ya. Bikin gue FOMO aja lu pada lu. FOMO gak tuh? FOMO aku lama-lama jadinya panas, tau gak sih, aku demam. Ih, kok orang bisa ngapalin gitu sih? Kayak orang yang rajin bangun pagi itu namanya sekarang morning person. Kalau bangun siang itu mungkin karena insomnia. Kalau yang pas bangun pagi-pagi gak bangun disebutnya ngumpet person, ngumpet terus gak bangun-bangun ya. Mengkerut, nah itu. Overthinking atau habis cuddling, gak mau diajak nongkrong tuh sekarang namanya butuh personal space atau me time. Sedangkan Gak mau diajak nongkrong itu namanya tuh butuh space atau butuh me time. Orang gablok duit. Salah. Gak mau diajak nongkrong. Orang gablok duit. Yang nongkrong tuh namanya butuh quality time atau support system yang gak fake. Suasana itu vibes, beli baju bekas itu thrifting, dan tempat bagus yang orang banyak tahu itu namanya hidden gem. Orang yang sering liburan tuh namanya sekarang part time traveler, dan anak-anak tuh sekarang namanya inner child. Tuh sekarang salty, sahabat itu bestie, dan kalau di kerjaan jangan pernah bilang oke atau siap, harus bilang noted. Genit itu sekarang namanya flirtatious behavior. Cuman tergantung nih, kalau genitnya megang-megang tuh love language-nya mungkin physical touch. Cuman kalau genitnya omongan tuh mungkin words of affirmation. Waduh, love language-nya apa lagi nih? Ngambek tuh sekarang namanya apa sih? Pegang-pegang itu katanya apa? Love language-nya touchy apa gitu. Sebut aja engas gitu. Treatment. Dan kalau ngambeknya gara-gara suami main game atau main sosmed mulu tuh namanya cyber widow. Pasangan yang jadi panutan tuh namanya couple goals, dan keluarga yang jadi panutan tuh namanya family goals. Aduh ini masih ada mood banget. Snowballing, simp nih, anxious banget gue mikirin ini. Hektik banget nih bahasa, bikin gue burn out aja gitu. Burn out gak? Jangan-jangan gue lagi quarter life crisis ya. Pikir nge-gym. Ini masih ada 10 menit sih, boleh diudahin aja gak? Udah ngomong yang udah boleh gak? Ya Allah tumpah dong. Ya Allah. Aku gak kuat, boleh aku melambaikan tangan boleh ya? Terlalu banyak istilah tuh kadang gak nikah-nikah lo, ngerinya lo. Ngerti gak sih? Terlalu banyak bahasa sumpah tuh, gak sih? Ya gak sih? Ya gak sih? Ya gak sih? Padahal tuh mau anak Jaksel, mau anak apa? Padahal simpel ya, gak mau diajak nongkrong lagi melarat. Melarat yang ngomong aja gitu, namanya duit. Ya kan, lagi banyak, lagi marah-marah mulu, lagi kesel-kesel terus kayak lagi perasaannya gimana, terus apa anxiety lah, apa illness lah, bilangnya PMS. Kelar. Oke, gimana maniak-maniakku sayang, masih tertarik untuk belajar bahasa Jaksel atau pusing enggak ya? Pusing kan ya, pusing ya. Jawa. Jawa ada yang punya besok ya kita bikin kamus koplak Indonesia ya, jadi dipaduin tuh nanti sama aku ya, sama kita ya, tolong ya dipadu-paduin bahasa Jaksel, bahasa Betawi, bahasa Ngapak, bahasa Sunda, terus bahasa Padang, jadiin satu lah. Oke, tolong dibantu ya. Ya, jangan sampai kalian jadi toxic relationship. Bahasa koplak, kamus koplak Indonesia. Gitu, kamus koplak Indonesia. Tolong dibantu ya, jangan sampai kalian jadi toxic yang support system yang toxic gitu. Oke? Oke, sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa. Iti kiwir. Tadi tuh iwir itu tuh bela sungkawa loh. Iwir itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah apa? Kiwir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iwir. Nah, bahasa Jaksel, orang-orang Jaksel itu nggak mau susah, nggak mau ribet gitu loh. Jadi nggak mau pakai kol-kolah, pakai innalillahi yang iwir. Oh, berarti itu kiwir, Mbak Sita itu gini maknanya, filosofinya, bahwa kita semua itu berasal dari Tuhan, akan kembali kepada Tuhan. Ya itu iwir. Tapi reaction itu mengajarkan kita untuk ingat kepada mati. Ya mati. Benar. Kiwir. Terlalu tinggi itu, terlalu tinggi. Kenapa orang kayak gini di banyak bahasa kita? Iya. Tapi bener. Cuman ya kalau disingkat jarang ada yang tahu ntar ya. Ya masa itik innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, nggak enak.
Perasaan nggak ada tuh pertama kali ITKW. Enggak sih. Iya sih, tapi bisa digituin bisa. Kita sambung-sambungin aja biar anak Jaksel seneng ya. Iya. Nggak kebayang. Biar media juga bermanfaat banget. Iya, diingetin. Di akhirat. Ya akhirat. Sambil goyang dari Tikiwir. Tapi inget mati loh. Ya harus selalu inget mati. Karena kan di sini ini kan cuman apa? Cuman apa saja? Sebentar. Cuman sementara Kata gitu. Nisa. Kata Wih, berasa jadi ustad. Coba, halo. Qul huwallahu ahad. Terus. Allahu samad. Yes, terus. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yeay! Amin. Jadi imam nih, bentar lagi jadi imam. Hihi. Ada emang iya? Tapi tuh syaratnya mau jadi imam tuh bukan begitu. Gimana? Ada calonnya. Ada calonnya. Sama dengan bismillah, bukan sama kulhu. Mohon maaf. Pakai bismillah. Udah bismillah harus ada calonnya. Mau hafal Quran kalau nggak punya calon nggak nikah juga. Kalau nggak ada mas kawin juga susah, Angel. Enggak, mbak kawin nggak bisa. Hah? Harus pakai mas kawin. Iya, mbak kawin. Kenapa pakai mbak kawin? Kenapa mas kawin disebut mbak kawin? Saya pikir mas kawin laki-laki. Udah mulai deep talk nih. Udah ngomongnya 2 jam nih kita nih ya. Udah mulai deep talk ini kalau kata anak Jaksel. Oke, bye-bye. Masih mau ngomong? Hah? Sleepy talk kita, sleepy talk. Sleepy talk aja kita ya. Iya, Sleepy call, sleepy talk. Oh, staycation sekalian kita, ha? Jangan lupa bawa suju ya. Jangan lupa bawanya itu Allah biasa Amer. Bye bye. Mumet ah.